Salamnya barengan. Hitung, Leo. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bagaimana konsep bisnis kotor dan kompetisi berdarah dapat menjadi penghambat bagi bisnis yang menuju profesi luhur. Apa perbedaan prinsip dan nilai yang mendasari kedua pendekatan tersebut? Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fuad Fahmi. Nama saya Satria Jidan Rusdi Rahman. Nama saya Jiska Alzahra Jasa Kusuma. Nama saya Nuna Salpina. Nama saya Nanda Dewi Ningrum. Pengenalan tentang konsep bisnis kotor. Konsep bisnis kotor merujuk pada praktik korupsi, suap, dan pencucian uang dalam lingkungan bisnis. Terkadang, hal ini juga melibatkan penyimpangan standar etika dan moral. Penghentian kompetisi berdarah dalam dunia bisnis. Persaingan yang tak terkendali. Perang saingan tanpa aturan menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pelaku bisnis. Kemudian peningkatan resiko. Kompetisi berdarah meningkatkan resiko kegagalan bisnis secara signifikan. Kemudian penurunan kualitas usaha. Persaingan yang tidak sehat dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Baik, selanjutnya ada dampak negatif dari konsep bisnis kotor. Kita ada 3 poin di sini. Yang pertama ada kerugian finansial. Praktik bisnis kotor dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi semua pihak terlibat. Yang kedua, merosotnya kepercayaan publik. Korupsi dan kecurangan dapat merusak citra perusahaan di mata publik. Dan yang terakhir, ada dampak sosial. Kegiatan bisnis kotor dapat berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan. Baik, selanjutnya ada penghambatan yang dihadapi oleh bisnis yang menuju progresi luhur. Ada ketidakmerataan persaingan, yaitu perusahaan kecil sulit bersaing dengan korupsi yang menggunakan praktik bisnis kotor. Berikutnya ada keterbatasan sumber daya. Perusahaan dengan prinsip baik terkadang memiliki keterbatasan sumber daya untuk bersaing. Oke, di sini ada studi kasus tentang bisnis yang terhambat oleh kompetisi berdarah. Untuk yang pertama, di sini ada penurunan pendapatan, yaitu ketidakstabilan keuangan akibat persaingan yang meningkat. Dan yang kedua ada keluhan pelanggan, yaitu penurunan kepuasan pelanggan karena pengorbanan kualitas demi menyaingi pesaing. Selanjutnya, ada strategi untuk mengatasi penghambatan tersebut. Di sini ada 3, itu yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi yaitu membangun kemitraan strategis dengan pihak-pihak yang memiliki nilai dan prinsip serupa. Dan yang kedua di sini ada inovasi berkelanjutan, yaitu terus mendorong inovasi untuk mempertahankan daya saing tanpa harus terlibat dalam persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga adalah kesadaran publik, yaitu mengedukasi dan melibatkan publik terkait pentingnya bisnis yang etis dan berkelanjutan. Lanjut sama Kanina. Selanjutnya ada pentingnya menjaga integritas dalam bisnis. Ada sikap jujur, yaitu konsistensi dalam bersikap jujur dan etis dalam setiap keputusan bisnis. Ada kepercayaan pelanggan, yaitu memelihara kepercayaan pelanggan dengan memberi transparan dan berkualitas. Ada etika bisnis, yaitu memenuhi standar etika bisnis untuk membangun reputasi yang solid. Pendekatan kompetensi berdarah menggambarkan persaingan usaha yang intens dan kompetitif dengan strategi yang beresiko tinggi. Lingkungan yang dinamis dan penuh tekanan menjadi bagian utama dari pendekatan ini. Anda. Next. Selanjutnya ada pendekatan konsep bisnis kotor. Yang pertama yaitu konsep yang tak etis. Pendekatan ini mencangkup praktis-praktis bisnis yang tidak etis dan penuh intrik dengan suasana yang gelap dan ceroboh.
Yang kedua, penekanan pada keuntungan, yaitu sikap bisnis kotor seringkali menekankan pada pencapaian keuntungan tanpa memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada perbedaan antara prinsip dan nilai. Yang pertama yaitu konsep di balik bisnis kotor. Penjelasan ini mengenai prinsip dan nilai yang mendasari pendekatan bisnis kotor. Yang kedua yaitu peran kompetisi berdarah dalam nilai bisnis. Implikasi dari prinsip-prinsip kompetisi berdarah dalam nilai bisnis. Selanjutnya ada kesimpulan dan pesan utamanya yaitu persaingan sehat. Mempromosikan persaingan yang sehat dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan integritas terjaga, dengan mempertahankan integritas dengan mengutamakan prinsip etika dalam setiap aspek bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi kan udah dijelaskan apa itu pengertian dari bisnis kotor, penjelasan dari bisnis kotor. Cuman tadi belum dijelaskan dari nilai atau dampak positif dan negatifnya dari bisnis kotor itu apa sih? Tolong dijawab. Sekian, terima kasih. Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Giska. Tadi pertanyaannya dampak positif dan negatif Dan negatif dari bisnis bisnis kotor. kotor. Oke. Dampak negatif dari bisnis kotor dari segi kesehatan, resiko kecelakaan dan cedera lebih tinggi karena kerja yang tidak aman. Kemudian pencemaran lingkungan akibat limbah dan emisi dari bisnis kotor dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dan dampak positif bisnis kotor dari segi ekonomi, bisnis kotor dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan peluang ekonomi bagi orang-orang yang terpinggirkan atau memiliki keterbatasan akses ke pekerjaan formal. Bisnis kotor dapat menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dan komunitas melalui pajak dan retribusi. Dan dari segi sosial, bisnis kotor dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan produk dan layanan yang tidak tersedia di sektor formal. Bisnis kotor dapat membantu melestarikan tradisi dan budaya lokal. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, coba dong Mas Aleo berikan contoh dari bisnis kotor itu apa sih? Terima kasih. Oke, contoh dari bisnis kotor ya. Ya, benar. Contohnya dari bisnis kotor itu seperti pertama, pemalsuan. Kemudian penipuan, pencucian uang, dan korupsi. Dan solusinya dari ini itu mendukung bisnis yang legal dan etis. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bisnis kotor. Dan mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap bisnis kotor. Oke, mungkin cukup. Baik, sudah terjawab. Terima kasih Mas Fuad. Yang dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Oke.